Ya, katanya Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Menjelang sore ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan IHT-nya kita hari ini, sebaiknya marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kegiatan IHT kita ini dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, melalui kesempatan IHT juga kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Husniati SPD SD. Saya dari SD Negeri 7 Lakudo, Kecamatan Lakudo, tepatnya di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang iya, salam kenal semuanya ya teman-teman. Ya, baik ya, saya share screen ya Bapak Ibu tentang materi kita. Ya, bagaimana? Sudah nampak? Ya, oke. Baik. Jadi, yang akan kita bahas hari ini dari saya adalah tentang capaian pembelajaran. Dan pada capaian pembelajaran ini yang menjadi topik atau yang kita bahas kali ini itu ada 4 ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, apa dan bagaimana pengertian CP atau capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran dalam sekolah penggerak. Yang ketiga, apa tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, bagaimana sih prinsip perumusan capaian pembelajaran tersebut? Ya, baik Bapak Ibu, untuk langkah awal, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini bahwa CP itu adalah bukan hal baru bagi kita, ya. Jadi CP itu sudah memang tersusun, ya, di mana yang menjadi yang menyusun daripada CP ini adalah dari pemerintahan pusat. Nah, tinggal kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah, nanti setiap sekolah yang akan mengembangkannya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pengertian daripada capaian pembelajaran dalam sekolah penggerak. Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa CP itu bukanlah hal baru atau bukanlah istilah asing ya di dunia pendidikan. Kenapa? Karena CP itu sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu, ya. Dan CP juga terkadang dikenal dengan istilah learning achievement, achievement standard, ataupun learning outcomes. Ya, yang perlu saya tambahkan juga pada CP ini, kalau pada kurikulum sebelumnya, ya, seperti kurikulum yang K13 ya, CP di sini itu sama sebenarnya dengan KIKD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya. Kemudian secara sederhana CP di sini adalah pengertian dari CP ini adalah
kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi yang menjadi hal yang paling mendasar pada capaian pembelajaran untuk dalam sekolah penggerak ini, jadi itu dia untuk pencapaiannya itu disesuaikan dengan tahapan yang disebut dengan fase, di mana fase untuk capaian pembelajaran ini terdiri atas 3 untuk sekolah dasar, ya. Fase 1 itu adalah fase A ya, fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B kelas 3 dan kelas 4, dan fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuan capaian pembelajaran di tingkat SD sampai SMA. Ya. Di mana tujuan capaian pembelajaran ini di tingkat SD dan SMA ini menunjukkan dengan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal, artinya dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Ya, selain itu, tujuan daripada capaian pelajaran ini juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Ya, mungkin di sini yang perlu saya sampaikan juga bahwa pada tujuan capaian pembelajaran ini tidak hanya pada satu kriteria tertentu ya, misalnya hanya untuk menilai hasil keterampilan atau pengetahuan, tetapi dia sudah merangkup semua aspek yang harus dijadikan capaian pembelajaran yang dimaksud dari peserta didik kita. Kemudian capaian pembelajaran ini juga bersama dengan kriteria penilaian yang dimaksud ya, dapat mengidentifikasi capaian pembelajaran ini sebagai tujuan belajar yang sudah terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Ya, jadi ini merupakan dasar. Ya, pencapaian CP juga hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat ya, mengenai prinsip penyusunan CP atau capaian pembelajaran ya. Untuk prinsip perumusan CP ini ada 2 ya, yang paling inti atau yang paling utama itu ada 2. Yang pertama adalah terukur dan spesifik ya, di mana capaian pembelajaran itu harus diukur berdasarkan hierarki atau tahapan konseptual melalui proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission. Ya, bahkan secara spesifik oleh Mahajan ya menyebutkan juga bahwa CP atau capaian pembelajaran itu harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Ya, jadi karena itu menjadi bukti yang relevan untuk membantu pengembangan hasil belajar siswa. Jadi bisa diukur sesuai dengan level atau yang berdasarkan taksonomi Bloom tersebut. Ya, Bapak Ibu, pastinya kita sudah tidak asing ya dengan istilah ini. Ya. Baik, kemudian untuk prinsip perumusan CP yang kedua adalah fleksibel ya. Jadi fleksibel dalam hal ini berarti tidak terikat, kita bisa kembangkan ya. Tetapi itu harus sesuai dengan proses dan tahapan belajar siswa ya. Kemudian ini seringkali
belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses, ya. Kemudian kurikulum juga disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep, ya. Jadi untuk pemaparan saya kali ini itulah yang bisa saya sampaikan, paparkan kepada teman-teman semua. Jadi untuk tanggapan ataupun pertanyaan ataupun kritik dan sarannya demi kemajuan atau demi perkembangan daripada materi kita ini tentang capaian pembelajaran, saya persilahkan dari teman-teman kita untuk menanggapi. Jaringannya Bu, saya ingin menanggapi Bu. Iya, oke, Bu Tri ya. Iya, silakan Bu Tri. Jadi ternyata CP itu memang udah nggak asing lagi ya kan Bu bagi kita. Tapi itu sebagai pengganti dari si KI dan KAD-nya tadi. Tapi memang perumusan CP ini sudah ditentukan ya kan Bu dari pemerintah. Iya. Ya Bu ya. Ya. Dan memang kita sudah tidak pusing lagi untuk menentukannya karena memang sudah disusun sama tim mungkin ya dari Kemendikbud. Kita tinggal pengembangannya saja. Itu aja Bu tanggapan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tri, luar biasa ya tanggapannya. Ya, benar seperti apa yang saya katakan sebelumnya bahwa benar ini sudah tersusun dan memang tetapi dalam penyusunannya kita juga di sekolah ya, kita diberikan kebebasan untuk mengembangkannya. Namun ada standar yang memang sudah dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud yang sudah tentukan. Jadi kita tidak bisa keluar juga dari jalur-jalur tersebut, tetapi kita bisa mengembangkannya sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik kita. Ya, terima kasih ya. Mungkin ada lagi dari Bu Ella. Ya Bu, mungkin tambah itu dari saya. Ya, jadi kalau misalnya saya pahami dari pemaparan Ibu, CP itu adalah dokumen resmi, ya Bu ya, dokumen resmi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian guru diberikan kebebasan, keleluasaan untuk mencapai CP dalam bentuk penentuan tujuan pembelajaran, gitu ya Bu ya. Iya, dalam bentuk tujuan pembelajaran. Keleluasaan kita sebagai guru implementasikannya adalah di tujuan pembelajaran tersebut. Iya, kemudian beberapa fase. Jadi untuk SD itu ada di rentang fase A, B, betul ya Bu ya? Iya, B dan C. Ya, ya B dan C. Jadi kurun waktunya ada sekitar 2 periode kelas, 2 kelas ya Bu ya? Iya, benar sekali. Iya. Ya. Ya, oke Bu. Jadi untuk pelajaran dalam dibuat sendiri Pak, yang buat adalah pusat, kita tinggal mengembangkannya Pak. Itu peleburan dari KIKD, hanya saja kita tidak lagi dibedakan menjadi kita yang rancang. Semuanya sudah melebur dalam satu CP. Iya, benar. Ya Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk tanggapannya ya dari Ibu Tri dan Ibu Ella. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, yang perlu saya ingin sampaikan juga bahwa tujuan daripada kegiatan kita adalah untuk mencapai atau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, yang tentunya dengan komitmen merdeka belajar ya. Sehingga kita di sini dituntun untuk tidak terlalu terpaku ya, untuk tidak terlalu monoton, tetapi kita di sini diberikan kebebasan untuk melakukan
kreativitas atau Amin, Pak. Amin. apa ya, ibaratnya strategi-strategi ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh negara kita ya, NKRI. Ya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman kita semua, saya akhiri saja kegiatan IHT kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama Ibu. Iya, oke. Ya, saya langsung Sudah stop recorder, Bu? stop share dulu ya. Stop share dulu ya. Ya, stop share, kemudian. Ya. Stop record. Iya.